Bab 536, di dasar gunung. Fang Yu menundukkan kepalanya dan berpura-pura tidak menyadari kehadiran Stefano. Lalu dia menoleh ke Nita dan berkata, minggir sedikit. Aku ingin menggali lubang di sini. Oke, Nita segera mundur lebih dari 10 meter. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan meninju dinding batu di depannya. Boom! Kerikil meledak dan debu beterbangan. Energi sejati yang terkandung dalam pukulan Fang Yu menyerbu ke dalam batu bagaikan naga tanah, dan membuka jalan dengan kekuatan penghancurnya. Deru dari bebatuan itu berlangsung selama 40 hingga 50 detik sebelum berhenti. Pada saat ini, Stefano, yang bersembunyi di atas Fang Yu, sudah dipenuhi dengan keterkejutan di matanya. Kekuatan pukulannya bisa begitu hebat. Pemuda yang tampaknya hanya berada di alam bawaan ini ternyata bukan seorang pendekar biasa. Tidak heran dia memancarkan aura seperti itu. Selain terkejut, secerca kekejaman dan kegembiraan tampak di wajah Stefano. Setelah suara dari dalam batu berhenti, Fang Yu menoleh ke arah Nita yang tampak tertegun, lalu berkata, ayo masuk dari sisi ini. Baik, baik, Tuan Fang, jawab Nita dengan linglung, lalu mengikuti Fang Yu dan memasuki batu melalui lubang yang baru digali. Setelah keduanya masuk ke dalam batu, Nana yang berada di atas pun turun perlahan ke mulut gua dan menatap lorong gelap itu dengan cemberut. Bisakah kita benar-benar menemukan harta karun di gunung dengan masuk dari sini? Stefano ragu sejenak dan cepat membuat keputusan. Bagaimanapun, ada 4 anak buahnya yang menuju pintu masuk di puncak gunung, jadi dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Yang terpenting adalah mengikuti Fang Yu dari dekat dan menemukan kesempatan untuk menyerang dan menaklukkannya dengan satu pukulan. Jadi, Stefano memasuki lorong itu. Raja, kini ada lebih dari 1000 prajurit yang telah memasuki Gunung Qiankun. Di ketinggian 2 km dari Gunung Qiankun, wanita itu menyampaikan pesan itu kepada Raja Abadi dalam hatinya. Ya, jawab Raja Abadi. Selain itu, lebih dari 10.000 manusia telah berkumpul di kaki gunung, tetapi mereka akan segera bubar karena hilangnya bayangan virtual di puncak gunung. Wanita itu menyipitkan matanya sedikit, tatapannya dingin, dan dia berkata, kita harus bertindak dalam 15 menit. Bisakah kita mengumpulkan lebih banyak orang? Tanya Raja Abadi dengan suara yang dalam. Wanita itu sedikit terkejut, lalu menjawab, tentu saja, seharusnya ada banyak prajurit dan manusia fana dalam perjalanan mereka, tetapi sekarang bayangan virtual di puncak gunung telah menghilang, yang berarti keempat batu itu telah ditemukan dan dihancurkan. Jika ditunda lebih lama lagi, sekelompok manusia fana yang hanya ingin menonton kesenangan dan berfoto. Kalau begitu aku akan menciptakan hantu lain. Raja Abadi berkata, kesempatan ini cukup langka. Aku berharap bisa mendapatkan cukup daging dan darah sekaligus. Dimengerti, jawab wanita itu, saya akan mengirim seseorang untuk melakukannya. Aduh, kita terlambat dan citra virtualnya telah menghilang. Di luar kawasan pemandangan Gunung Qiankun, sekelompok orang yang baru tiba mendesah. Mereka melihat berita di internet bahwa sesosok hantu abadi telah muncul di Gunung Qiankun dan segera bergegas menghampiri. Namun, mereka tidak menyangka hantu itu telah menghilang sebelum mereka sempat mengambil foto. Itu perjalanan yang sia-sia. Banyak sekali orangnya. Hal ini mungkin terjadi bahkan ketika Gunung Qiankun sedang ramai-ramainya di hari kerja, kata seseorang dengan heran setelah melihat sekeliling dan melihat kerumunan orang yang padat. Ayo pergi, tidak ada yang bisa ditonton, teriak seseorang dengan nada putus asa. Karena kita sudah di sini, kenapa tidak menunggu sedikit lebih lama? Bagaimana kalau nanti muncul fenomena aneh lainnya? Kita bahkan mungkin tidak punya tempat berpijak setelah itu. Kata yang lain. Tepat saat kerumunan mulai ramai berceloteh dan suasana semakin memanas, cahaya terang kembali muncul di puncak Gunung Qiankun. Bayangan sang abadi, yang berdiri di puncak gunung dengan awan di atas kepalanya muncul lagi. Melihat pemandangan itu, sekumpulan orang yang berada di luar kawasan pemandangan itu pun berteriak-teriak. Itu muncul lagi. Lihat. Kali ini tampaknya berbeda dari sebelumnya. Dewa abadi ini memiliki pedang tambahan di tangannya. Ya, ada pedang tambahan. Ya ampun. Kemunculan kembali hantu itu membuat kelompok besar orang ini menjadi sangat heboh. Fang Yu dan Nita berjalan di sepanjang lorong dengan kecepatan normal. Semakin dalam Anda masuk, semakin gelap cahaya di lorong tersebut, hingga menghilang sepenuhnya. Fang Yu menggunakan energi sejatinya untuk memadatkan bola cahaya di tangan kanannya, menerangi seluruh lorong, dan berjalan masuk. Nita berjalan dan melihat sekeliling dengan terkejut. Apakah ini benar-benar lorong yang digali dengan pukulan? Dia dan Fang Yu telah berjalan masuk selama hampir 5 menit, jaraknya sedikitnya beberapa ratus meter, tetapi mereka masih tidak dapat melihat ujungnya. Seberapa kuat pukulan Fang Yu tadi? Fang Yu, yang berdiri di samping, tidak menyadari keterkejutan di wajah Nita. Pada saat ini, dia diam-diam memperhatikan Nana yang mengikutinya dari belakang. Fang Yu belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mengapa dia sengaja mengikuti Fang Yu? Namun, Fang Yu tidak ingin terlalu memikirkannya.
Lagi pula, tidak mungkin orang ini ikut-ikutan dan mendapat sesuatu tanpa imbalan. Setelah berjalan sekitar 2 menit lagi, Fang Yu berhenti. Nita juga berhenti dan menatap Fang Yu. Kita harus berbalik, kata Fang Yu. Berbelok, Nita tertegun. Hanya ada satu jalan di sini, kemana dia bisa berbelok. Tetapi pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Boom! Seluruh lorong berguncang. Terutama bagian di belakangku, tembok batu runtuh dan puing-puing berjatuhan. Stefano, yang mengikuti dari belakang sejauh sekitar 30 meter, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan semburan energi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengguncang batu-batu yang jatuh. Kemudian, dia segera bergegas maju, ingin mengikuti Fang Yu. Namun saat itu, seluruh jalan runtuh dan pecahan batu berserakan di mana-mana. Stefano bergegas maju beberapa jarak, tetapi tidak dapat melihat jejak Fang Yu. Dia kehilangannya. Hanya ada satu jalan, bagaimana kita bisa kehilangan dia? Mata Stefano tajam dan dia melepaskan indera spiritualnya, ingin mencari Fang Yu di dalam gunung. Tetapi kesadaran spiritualnya baru saja menyebar sebentar ketika dia merasakan sakit yang tajam. Rasanya seperti ada yang menusukkan jarum ke bagian belakang kepalaku. Stefano mengerang kesakitan dan segera menarik kesadaran spiritualnya. Ia memegangi kepalanya dan butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Aku ketahuan, sialan. Stefano sangat marah, tatapan matanya tajam. Saat itu, ia terkepung reruntuhan bangunan, dan akan butuh banyak usaha untuk keluar. Di saat yang sama, ia kehilangan arah. Tanpa pilihan lain, Stefano harus menggunakan indera spiritualnya untuk menghubungi keempat bawahannya. Fang Yu dan Nita jatuh dengan cepat ke kaki gunung dalam terjun bebas. Selama seluruh proses, Nita memegang lengan Fang Yu dengan erat. Sejak tiba di Gunung Qiankun, otaknya yang selalu sangat cerdas, tidak dapat mengimbangi kecepatan Fang Yu. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu kemana Fang Yu membawanya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mengikuti Fang Yu dari dekat. Setelah jatuh selama 2 menit, Fang Yu mendarat dengan kuat di tanah. Saat ini, keduanya sudah berada di lingkungan baru. Berputar. Ambil langkah maju dan Anda dapat mendengar suara air yang jernih. Nita menundukkan kepalanya karena terkejut dan menatap kakinya. Tampaknya ada genangan air dangkal di bawah sol sepatuku. Tetapi karena cahaya di sekitarnya terlalu redup, saya tidak dapat melihat situasi spesifik dengan jelas. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan memadatkan bola cahaya lagi. Seluruh ruangan langsung diterangi. Ini. Setelah melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, wajah Nita terkejut dan mulutnya sedikit terbuka. Ada ruang yang cukup luas di depan Anda. Dinding batu di kedua sisinya sangat halus, dengan beberapa mural terukir di atasnya. Dilihat dari polanya, mural-mural tersebut menggambarkan sekelompok orang. Ada lapisan kabut putih yang mengambang di tanah, dan terasa seringan melangkah di atas awan. Melihat ke depan, Anda dapat melihat puluhan patung batu tersusun rapi dan berdiri di tanah datar. Sulit membayangkan dunia seperti itu ada di kaki gunung. Layak disebut Gunung Qiankun, memang ada sesuatu yang misterius dan penuh misteri di dalamnya. Ruang bawah tanah cukup tenang, udaranya mengalir, dan suhunya sedikit sejuk. Dibandingkan dengan keterkejutan Nita, Fang Yu jauh lebih tenang. Saat dia masih berada di puncak gunung, dia menggunakan mata itu untuk melihat pemandangan di bawah dan sudah merasa terkejut. Fang Yu berjalan ke mural di dekatnya dan mengamatinya dengan saksama. Isi mural ini adalah seseorang yang terbang di udara sambil memegang pedang panjang di tangan kanannya. Di bawahnya ada sekelompok orang yang juga memegang senjata. Jelas saja, mural ini menggambarkan adegan pertempuran di mana satu pihak melawan banyak pihak. Bab 537, Kemauan Terkuat. Fang Yu kembali mengamati mural-mural lainnya. Isinya semua serupa, semuanya merupakan adegan satu lawan banyak, tetapi postur dan senjata di tangan mereka berbeda. Setelah melihat beberapa mural, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Pemilik yang membangun tempat ini pastilah orang yang sangat narsis. Jika tidak, mustahil setiap mural menampilkan seseorang sebagai tokoh utama, menonjolkan keagungan dan dominasinya. Setelah mengamati mural itu sejenak, Fang Yu melangkah maju. Di depannya, terdapat banyak patung batu. Sekilas, setidaknya ada 30 patung batu di sini. Di antara patung-patung batu ini, satu baris memperlihatkan berbagai tokoh, dan baris lainnya memperlihatkan berbagai monster atau makhluk roh. Ada deretan patung lain dengan berbagai senjata ajaib. Dan di belakang 3 baris patung batu itu, seperti yang diduga, ada sebuah patung yang jelas lebih besar daripada patung lainnya. Ini adalah seorang pria, berbaju besi dan memegang tombak di tangannya. Kepalanya sedikit terangkat, tatapan matanya tajam, seolah-olah dia sedang menghadapi lawan yang sangat kuat. Ketika melihat patung batu itu, Fang Yu sedikit mengernyit. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan ia selalu merasa bahwa orang ini agak mirip dengan seseorang dalam ingatannya. Namun setelah diamati lebih dekat, orang dalam ingatanku sangat berbeda dari patung batu ini, setidaknya dalam penampilan.
Orang-orang di patung batu ini memiliki terlalu banyak wajah tampan. Tuan Fang, ini, patung batu ini. Saat Fang Yu tengah berpikir, suara Nita terdengar dari samping. Fang Yu menoleh ke arah Nita dan mendapati dia tengah berdiri di depan salah satu patung batu, menatap patung itu dengan ekspresi terkejut. Ada apa? Tanya Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Tuan Fang, lihat patung batu ini. Bukankah mirip sekali dengan Anda? Nita menoleh dan menatap Fang Yu selama beberapa detik, lalu berbalik lagi untuk terus menatap patung batu itu, seolah-olah membuat perbandingan. Mendengar kata-kata Nita, Fang Yu mengerutkan kening dan menatap patung batu itu. Orang pada patung batu itu berdiri di tempat dengan kedua tangannya tergantung alami. Dia mengenakan jubah panjang, berambut pendek dan bertubuh normal. Dan wajahnya tergambar cukup jelas, dan benar-benar sekitar 70% mirip dengan Fang Yu. Meskipun wajah Fang Yu tidak terlalu menonjol, setidaknya tidak terlalu umum bagi siapapun untuk terlihat seperti dia. Kelihatannya memang begitu, kata Nita tak percaya. Fang Yu berjalan maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh patung batu itu. Patung-patung batu tersebut terawat baik. Patung-patung itu pasti sudah ada sejak lama. Namun, di kaki gunung, patung-patung itu tidak terkorosi oleh zat asing apapun, sehingga tidak ada kerusakan di permukaannya. Semakin dekat, semakin terasa bahwa patung batu itu adalah Fang Yu sendiri. Mereka sangat mirip dalam bentuk tubuh dan wajah. Fang Yu memandang patung batu lainnya di deretan ini. Orang-orang di beberapa patung batu itu ada dalam ingatan Fang Yu dan merupakan orang-orang yang pernah dikenalnya sebelumnya. Kali ini, dia akhirnya yakin bahwa pemilik tempat ini memang pria dalam ingatannya. Sulit sekali menjelaskan sesuatu seperti takdir. Fang Yu mendongak menatap patung batu yang sangat besar di belakang 3 baris patung batu, senyum mengembang di wajahnya. Pada saat ini, otak Nita sedang kacau. Ruang bawah tanah ini jelas sudah ada sejak lama. Namun di tempat tersebut, ternyata muncul sebuah patung batu yang 80% mirip dengan Fang Yu. Hal semacam ini jelas tidak bisa dijelaskan secara kebetulan. Aneh, bagaimanapun kita memikirkannya. Semakin Nita memikirkannya, semakin takutlah dia, dan sesaat dia terdiam. Namun, setelah melihat patung batu itu, wajah Fang Yu menampakkan ekspresi kenangan dan senyum tipis. Hampir 1.500 prajurit telah memasuki Gunung Qiankun. Wanita itu mengangkat bibirnya dengan senyum sinis dan dingin. Strateginya cukup berhasil. Metode hantu abadi memang dapat menarik banyak prajurit. Di antara 1.500 prajurit, bahkan jika hanya ada satu prajurit di alam bawaan, ia dapat menandingi darah dan daging 3 manusia. Terlebih lagi, sebagian besar prajurit yang berani memasuki Gunung Qiankun memiliki tingkat kultivasi di atas Grandmaster. Jika kita dapat membunuh semua prajurit di dalam Gunung Qiankun, ditambah manusia yang berdatangan dari luar, daging dan darah yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh Raja Abadi dapat dikumpulkan dalam 1 hari. Seseorang telah mencapai kaki Gunung Qiankun. Suara Raja Abadi terdengar. Secepat itu, wanita itu tertegun. Orang itu adalah Fang Yu, kata Raja Abadi. Ketika wanita itu mendengar nama Fang Yu, wajahnya berubah dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Fang Yu ada di sini seperti yang diharapkan. Hahaha, pada saat ini, Raja Abadi tiba-tiba tertawa. Wajah wanita itu membeku, dan dia bertanya, "Raja, apa yang terjadi?" "Dulu, ketika aku masih lemah, aku menemukan harta karun di dalam Gunung Qiankun. Maka aku mencoba mengambilnya. Akibatnya, aku hampir hancur oleh tekad di dalam diriku." Raja Abadi berkata, "Setelah terluka parah saat itu, aku menghabiskan hampir 20 tahun untuk memulihkan diri sebelum akhirnya pulih. Cedera itu berdampak besar padaku. Bahkan setelah aku mencapai puncak kekuatanku, aku masih takut padanya. Sekarang Fang Yu sudah sampai di dasar, jika dia mencoba mengambil harta karun itu, dia pasti akan membuat kehendak itu marah. Jika kehendak itu bertindak, tidak ada satupun prajurit di seluruh Gunung Qiankun yang akan bisa lolos." Setelah mendengar kata-kata Raja Abadi, senyum perlahan muncul di wajah wanita itu. Mulutnya semakin lebar, lalu ia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Dia tidak meragukan kata-kata Raja Abadi. Mungkinkah kemauan yang dapat membuat bahkan Raja Abadi teratas merasa khawatir tidak dapat membunuh Fang Yu? Meskipun dia ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri, dia cukup senang melihat Fang Yu mati di usia muda. Pada saat ini, di dalam Gunung Qiankun, di lorong-lorong yang rumit, berbagai seruan dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu. Ada begitu banyak batasan yang ditetapkan di dalam Gunung Qiankun sehingga hampir setiap kali Anda berjalan dalam jarak tertentu, batasan akan dipicu, yang membahayakan Anda. Pembatasan di depan tidak begitu buruk, itu hanya mekanisme kecil yang dapat dengan mudah dihindari. Namun setelah turun pada jarak tertentu, kekuatan pembatasan itu tiba-tiba meningkat drastis. Di beberapa bagian, bahkan monster tingkat tinggi pun muncul. Monster-monster ini tidak hanya dapat menghentikan prajurit untuk bergerak maju, tetapi bahkan dapat membunuh orang. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit tidak berhenti di lereng gunung.
Hanya sejumlah kecil tim kuat yang berhasil melewati bagian lereng gunung ini dan terus bergerak turun. Tim keluarga Yu adalah salah satunya. Tim mereka, yang terdiri dari para ahli bela diri, merupakan kekuatan yang sangat kuat dimanapun mereka ditempatkan. Menghadapi monster tingkat 7 atau 8 bukanlah masalah bagi mereka. Kemana jalan ini menuju? Jalannya selalu menurun, padahal kita sudah berjalan lama sekali. Kata Nana dengan tidak sabar. Ujungnya seharusnya berada di kaki Gunung Qiankun. Kita seharusnya sudah dekat dengannya sekarang. Bersabarlah, kata Shiji. Stefano mencoba melakukan apa yang dilakukan Fang Yu dan ingin menggunakan ki sejatinya untuk meledakkan sebuah lorong. Namun, ketika ia menamparkan dengan telapak tangannya, ia terpental oleh hentakan dinding batu. Selain beberapa puing yang berhamburan di dinding batu, tidak ada kerusakan berarti sama sekali. Dinding batu ini jelas bukan dinding batu biasa. Bagaimana orang itu melakukannya? Dia bisa membuat bagian yang begitu panjang hanya dengan satu pukulan. Setelah mencobanya, Stefano sangat terkejut. Namun dia segera tersadar, bergegas ke arah yang telah dilaluinya, lalu kembali ke puncak gunung dan memasuki bagian dalam Gunung Qiankun melalui lorong itu. Mengikuti instruksi keempat anak buahnya, ia dengan sempurna mengikuti jalan yang memicu larangan tersebut, dan segera menyusul anak buahnya. Tuan muda, Anda, melihat Stefano berkeringat di sekujur tubuh dan tampak tidak senang, salah satu bawahannya bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja, di mana orang-orang dari keluarga Yu? Tanya Stefano. Mereka seharusnya tidak jauh di depan kita. Jika kita mempercepat, kita akan punya kesempatan untuk mengejar mereka, jawab bawahan itu. Kalau begitu, percepat. Stefano memberi perintah dan bergegas turun lebih dulu. Di kaki Gunung Qiankun, Fang Yu melihat sekeliling. Meskipun ruangan ini luas, ruangan itu dikelilingi dinding batu di semua sisinya, dan tidak ada jalan lain. Dan berdasarkan apa yang kulihat di puncak gunung tadi, objek yang terbungkus berbagai macam batasan itu seharusnya masih ada di bawah. Di bawah. Fang Yu menundukkan kepalanya, menatap kabut putih di bawah kakinya, dan mengangkat alisnya. Berdiri saja di sini dan tunggu aku, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Oke, Nita mengangguk. Setelah itu, Fang Yu langsung berbaring di tanah di mana lapisan kabut putih mengambang. Bab 538, Tuan Suci Para Tiran. Setelah berbaring, tubuh Fang Yu sepenuhnya tertutup kabut putih. Nita menatap ke arah Fang Yu terbaring, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Setelah berbaring, Fang Yu mula-mula merasakan dingin, dan kemudian, seluruh tubuhnya seakan melewati lapisan ruang hampa. Tak lama kemudian, pemandangan di depan mataku berubah dari gelap menjadi terang. Di depan Fang Yu bukan lagi dinding batu, tetapi lobi yang sangat mewah. Lobi didekorasi dengan sangat mewah, dengan setiap detail berkilau dengan cahaya permata yang berharga. Fang Yu berdiri di tengah lobi. Di depannya, ada kursi tinggi yang mengharuskannya menaiki tangga. Di atas kursi ini, ada massa zat yang memancarkan cahaya kuat. Alasan mengapa ia disebut materi adalah karena kita tidak dapat menentukan secara spesifik apa itu. Ia tampaknya cair dan gas. Inilah dunia nyata di dalam Gunung Qiankun. Fang Yu melangkah maju, menaiki tangga, dan menaikinya. Namun setiap kali ia menaiki satu anak tangga, akan ada anak tangga lain di atasnya. Setelah naik lebih dari 10 lantai, jaraknya dari tempat duduk tinggi tetap sama, tanpa perubahan apapun. Jadi Fang Yu tiba-tiba melompat, mencoba melompat langsung ke kursi yang tinggi. Boom! Fang Yu baru saja terbang menjauh dari tangga ketika sebuah tangan giok putih besar dan sempurna tiba-tiba muncul di udara dan menamparkan wajah Fang Yu. Fang Yu tiba-tiba terjatuh seakan-akan ia telah menghantam pelat baja yang sangat keras, dan jatuh dengan keras ke tanah. Sebuah lekukan tercipta di tanah, yang terbuat dari permata yang tidak diketahui. Ada jalan, tapi kau tak mau mengambilnya. Yang paling kubenci adalah orang-orang sepertimu yang selalu berpikir untuk mengambil jalan pintas. Sebuah suara berat terdengar di lobi. Setelah mendengar suara ini, Fang Yu tersenyum. Itu benar-benar orangnya. Siapa kamu? Tanya Fang Yu. Akulah Tuan Suci Tiran, kata pihak lain dengan nada sombong. Kurasa kau pasti sedang mengangkat kepala tinggi-tinggi saat mengatakan ini sekarang. Tanya Fang Yu. Keheningan itu berlangsung sesaat, dan telapak tangan di langit tiba-tiba menekan ke bawah. Boom! Dengan suara keras, Fang Yu jatuh ke lantai. Ini lantai yang kubuat dengan kristal biru langit, dan kau menghancurkannya seperti ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu kabur dari sini, kata Tuan Suci Tiran dengan suara dingin. Lihatlah wajahku dengan jelas, Lin Batian, kata Fang Yu. Mendengar nama itu, Tuan Suci Tiran terdiam lagi. Fang Yu berdiri, menyingkirkan serpihan kristal di tubuhnya, dan menatap ke langit. Kau, nada bicara Tuan Suci Tiran tiba-tiba meninggi, jelas-jelas tidak percaya.
Sesaat kemudian, sesosok tembus pandang mengembun di udara, jatuh dari langit dan berdiri di depan Fang Yu. Fang Yu, apa kau Fang Yu? Orang tembus pandang itu berjalan di depan Fang Yu, meletakkan tangannya di bahu Fang Yu, menatap wajahnya, dan bertanya. Ya, kata Fang Yu. Kau, ya Tuhan, pihak lainnya tampak sangat terkejut. Kehendaknya ini ditinggalkan sebelum ia melampaui kesengsaraan dan naik ke surga. Ia secara khusus meninggalkan senjata ajaib penunjuk waktu di dunia kecil ini. Jadi, dia sangat menyadari perjalanan waktu. Hari ini, 2472 tahun telah berlalu sejak kenaikannya. Jangka waktu ini cukup lama bagi manusia. Bahkan gunung pun bisa terkikis dalam waktu ini. Tetapi Fang Yu di depannya tidak berbeda dengan Fang Yu dalam ingatannya. Fang Yu memang makhluk abadi. Lin Batian, kamu tahu situasiku, jadi kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Kata Fang Yu sambil tersenyum. Sudah lebih dari 2000 tahun aku tidak bertemu denganmu. Bukankah wajar jika sedikit terkejut? Lin Batian kembali tenang dan tersenyum. Sungguh, lama tak berjumpa. Lin Batian menatap Fang Yu, wajahnya penuh kenangan dan emosi. Saat itu, dia dan Fang Yu adalah teman baik, atau lebih tepatnya, mereka berdua adalah guru dan teman. Sekitar 3500 tahun yang lalu, saat Lin Batian baru saja memulai jalan menuju keabadian, dia bertemu Fang Yu. Keduanya memiliki kepribadian yang serasi dan menjadi sahabat karib. Mereka mempertahankan hubungan yang sangat baik selama 1000 tahun berikutnya. Kemudian, sesuatu terjadi pada Sekte Tiandao. Selama periode itu, Lin Batian sedang menyendiri. Saat dia keluar dari pengasingannya, Fang Yu telah memusnahkan seluruh istana Xian, lalu menghilang ke dunia kultivasi abadi tanpa kabar apapun sejak itu. Lin Batian berjalan menuju gerbang Tiandao dan mendapati gerbang itu telah terbakar menjadi abu. Setelah itu, dia mencari Fang Yu ke seluruh dunia dan mencoba mencari informasi. Setelah beberapa saat, dia masih tidak dapat menemukan Fang Yu, jadi dia harus menyerah. Pada saat itu, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari tahap penyeberangan kesengsaraan. Dengan bakatnya yang luar biasa, hanya masalah waktu sebelum dia bisa naik ke surga. Karena tidak dapat menemukan Fang Yu, Lin Batian harus mengasingkan diri lagi. Setelah itu, ia berhasil menerobos ke puncak masa kesengsaraan. Ia memilih Gunung Qiankun di dekat tempat ia mengasingkan diri dan meninggalkan wasiat. Setelah itu, ia selamat dari kesengsaraan guntur dan naik ke alam abadi. Fang Yu, apa yang terjadi antara kau dan Sekte Tiandao saat itu? Tahukah kau bahwa karena kepergianmu, aku hampir tidak bisa mengolah pikiranku dan tidak bisa naik? Kata Lin Batian. Lin Batian telah mendengar sedikit tentang apa yang terjadi di Sekte Tiandao saat itu. Tetapi dia tahu bahwa hanya apa yang dikatakan Fang Yu secara langsung adalah kebenaran. Mendengar pertanyaan Lin Batian, ekspresi Fang Yu sedikit berubah, dan matanya penuh dengan kerumitan. Ada kebencian, kemarahan, dan sedikit kelegaan. Jika orang yang mengajukan pertanyaan itu bukan Lin Batian, dia pasti akan menolak tanpa ragu. Namun berhadapan dengan kawan lamanya ini, apalagi setelah ia pergi tanpa pamit, ia merasa masih harus memberi penjelasan. Jadi Fang Yu menceritakan apa yang terjadi antara Sekte Tiandao dan Istana Xian. Boom! Setelah mendengar ini, Lin Batian membanting tinjunya ke tanah. Fang Yu, kenapa kau tidak memanggilku untuk bergabung denganmu saat itu? Meskipun aku sedang menyendiri saat itu, aku meninggalkan informasi kontakku untukmu. Asal kau bertanya, aku akan datang membantumu. Suara Lin Batian bergetar karena marah. Jika kemunduran selama masa kesengsaraan terganggu, pemulihan dari kerusakan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun. Fang Yu berkata dengan tenang, lagi pula, aku tidak butuh bantuan. Aku bisa menangani kelompok bajingan itu sendirian. Itu berbeda, kata Lin Batian dengan marah, sebagai temanmu. Seharusnya aku. Kamu sudah menjadi abadi, mengapa emosimu masih labil? Fang Yu menepuk bahu Lin Batian dan berkata. Dor. Lin Batian sangat marah sehingga dia meninju tanah kristal itu berulang kali hingga tanah itu penuh dengan lubang. Seharusnya aku tidak menyendiri sejak awal. Lin Batian menggertakkan giginya dan berkata, jika aku di sini, Istana Xian tidak akan bisa menyerbu gerbang Tiandao saat kau dikendalikan, dan Amanda tidak akan bisa. Jangan bicara. Fang Yu menarik napas dalam-dalam dan menyela Lin Batian. Kenangan ini merupakan titik paling menyakitkan dalam hidupnya, dan ketika dia membicarakannya kali ini, dia hampir tidak dapat menahan amarah di hatinya. Lin Batian tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya memukul lantai dengan tinjunya. Dia mengenal Amanda, dan berteman baik dengan Amanda dan Fang Yu. Ketika dia keluar dari kurungan tahun itu, dia tidak tahu bahwa Amanda juga tewas dalam perjuangan ini. Awalnya dia mengira Amanda telah mengasingkan diri bersama Fang Yu. Baru hari ini dia tahu bahwa Amanda telah tewas bersama gerombolan bajingan dari Istana Xian demi melindungi Sekte Tiandao milik Fang Yu. Pada saat ini, kemarahan dalam hatinya telah sepenuhnya berkobar. Pada saat yang sama, ada penyesalan yang besar.
Jika dia tidak memilih untuk mengasingkan diri, apa yang terjadi selanjutnya akan sangat berbeda. Jika dia dapat menjaga gerbang Tiandao bersama dengan Amanda, Amanda tidak akan mati. Nah, wasiat inilah yang ditinggalkan Lin Batian saat dia berada di puncak masa kesengsaraan. Pada tingkat ini, kondisi pikiran telah diolah hingga sempurna dan tidak akan terlalu banyak berfluktuasi. Tapi sekarang, Lin Batian tidak bisa tetap tenang. Dia menatap Fang Yu di depannya, hatinya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Fang Yu ketika dia keluar dari penjara surgawi, melihat sekte Tiandao terbakar menjadi abu, dan mengetahui berita bahwa Amanda telah meninggal. Bajingan istana Ziyan itu. Lin Batian sangat marah sehingga dia memukul tinjunya dengan keras, meninggalkan retakan di lantai seluruh lobi. Fang Yu tidak berkata apa-apa, mengepalkan tinjunya, dan berusaha sekuat tenaga menekan amarah di dadanya. Setelah beberapa lama, Lin Batian akhirnya berhenti dan berdiri dengan sedih. Dia tahu bahwa melakukan apapun sekarang akan sia-sia. Istana Ziyan belum sepenuhnya musnah. Pada saat ini, Fang Yu mengangkat matanya yang berkilat merah dan berkata dengan suara dingin. Bab 539, Anda ketinggalan zaman. Tidak sepenuhnya mati. Lin Batian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan mata terbelalak. Ketika aku menyerang Istana Ziyan, mereka sudah mendapat peringatan dan menggunakan beberapa metode untuk menyelamatkan jiwa beberapa murid mereka. Mereka baru saja terbangun. Fang Yu berkata dengan dingin, aku sudah membereskan 3 sisa yang telah terbangun, dan aku belum menemukan sisanya. Tubuh tembus pandang Lin Batian dipenuhi aura pembunuh. Dia menatap Fang Yu dan berkata dengan dingin, kita bisa mencari mereka di seluruh Tiongkok. Tarik bajingan-bajingan ini dan bunuh mereka satu persatu. Aku akan melakukannya sekarang, kata Fang Yu. Kali ini, biarkan aku pergi bersamamu. Kata Lin Batian tegas, lebih dari 2000 tahun yang lalu, aku tidak membantumu. Untungnya, aku meninggalkan surat wasiat, dan masih ada kesempatan untuk menebus penyesalan tahun itu. Kau hanya sebuah wasiat. Jika kau meninggalkan tempat ini, kau mungkin tidak akan bisa bertahan hidup selama setengah bulan, kata Fang Yu. Setengah bulan. Fang Yu, kau terlalu meremehkanku. Tekadku bisa bertahan setidaknya sebulan. Kata Lin Batian percaya diri. Fang Yu menatap Lin Batian, terdiam beberapa detik, lalu berkata, mengapa kamu tidak tinggal di sini dan menunggu ahli warismu? Tunggu apa lagi? Selama bertahun-tahun, hanya segelintir orang yang bisa masuk ke sini, dan mereka semua sampah. Lin Batian mencibir dan berkata, sekalipun aku menghancurkan sinar Suan Ranqi itu, aku takkan pernah menularkannya pada sampah-sampah itu. Oh, ada yang pernah ke sini sebelumnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Yah, ada sekitar 3 atau 4 orang yang masuk, dan aku mengusir mereka semua, kata Lin Batian, salah satu dari mereka bukan manusia, tapi sepertinya makhluk dari spesies lain. Makhluk dari spesies lain. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Saya marah kalau ingat orang ini. Mungkin sekitar 800 tahun yang lalu. Kenang Lin Batian, dia bahkan bukan manusia, tapi dia benar-benar ingin mendapatkan Suan Ranqi saya. Apa yang kau lakukan dengannya? Tanya Fang Yu. Saat itu suasana hatiku sedang buruk, jadi aku menamparnya dan membuatnya terlempar, kata Lin Batian, tapi tubuh makhluk ini cukup kuat, dan aku tidak menghancurkannya dengan tamparan ini. Apakah kamu masih ingat penampilannya? Tanya Fang Yu. Mungkin dia menggunakan semacam sihir. Penampilannya tidak berbeda dengan manusia, tetapi aura di tubuhnya sangat kentara, yang membuatku tahu dia bukan manusia, kata Lin Batian. Aura macam apa yang ada di sana? Apakah dipenuhi kematian dan roh jahat? Fang Yu melanjutkan bertanya. Petik 2 titik titik titik. Sepertinya begitu. Apa kau tahu sesuatu tentang makhluk seperti ini? Tanya Lin Batian. Yah, aku sudah berurusan dengan suku ini akhir-akhir ini, kata Fang Yu, bahkan aku datang ke sini karena mereka. Mereka, Lin Batian hendak bertanya, tetapi mengerutkan kening dan berkata, ada orang lain yang berhasil naik ke lantai atas. Kita harus keluar. Apakah patung-patung di atas itu buatanmu sendiri? Tanya Fang Yu. Ya, bagaimana menurutmu? Apa kau melihat patungmu sendiri? Kata Lin Batian sambil tersenyum. Ukiran orang lain cukup mirip, tapi gambarmu sendiri terlalu berlebihan, kata Fang Yu. Dilebih-lebihkan. Bagaimana bisa dilebih-lebihkan? Bukankah ukurannya sedikit lebih besar? Itu patungku sendiri, jadi aku harus sedikit menonjol, balas Lin Batian. Bentuk tubuh bukanlah masalahnya, masalahnya adalah wajah. Fang Yu berkata, jika kamu benar-benar setampan itu, orang suci dari sekte Hanyu tidak akan menolakmu. Petik 2 titik titik titik. Sudah kubilang, dia tidak menolakku karena wajahku. Kata Lin Batian dengan mata terbelalak, aku memang tidak setampan itu, tapi dulu banyak santo dari berbagai sekte yang menyukaiku. Kau tahu, para wanita itu selalu memanggilku saudara Batian. Tapi pada akhirnya, kau masih belum punya pasangan Tao, kata Fang Yu sambil tersenyum. Itu karena aku setia. Aku memang suka Sein Hanyu, tapi... sudahlah.
Sekarang tubuh asliku mungkin sudah menjadi Raja Abadi, dan aku seharusnya punya banyak pasangan abadi. Aku pasti hidup bahagia. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata. Boom! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara datang dari atas. Bajingan-bajingan kecil ini sedang berkelahi. Kalau mereka merusak patung yang susah payah kubuat, aku akan menghajar mereka semua sampai babak belur. Kata Lin Batian dengan galak. Fang Yu teringat Nita yang sedang menunggu di atas, jadi dia berkata kepada Lin Batian, aku akan naik dulu, kamu cari cara untuk berubah menjadi manusia, lalu. Ini hal yang sangat mudah. Gunakan saja sihir spiritual untuk menyamarkannya. Begitu Lin Batian selesai berbicara, sebuah cahaya muncul di tubuhnya. Tubuh yang awalnya tembus cahaya segera menjadi padat. Saat itu, Lin Batian mengenakan jubah biru muda dan sedang mengipasi dirinya dengan kipas kertas di tangannya. Ia tampak seperti bangsawan yang anggun dan berwibawa. Wajahnya setampan patungnya. Apakah ini baik-baik saja? Tanya Lin Batian. Terserah kamu, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa pakaianmu sudah ketinggalan zaman. Orang modern tidak memakai jubah sutra seperti ini, kata Fang Yu. Tidak apa-apa, ayo kita naik, kata Lin Batian. Begitu kata-kata itu terucap, seberkas cahaya muncul di bawah kaki mereka. Lalu, mereka berdua menghilang ke lobi bersama-sama. Stefano, jangan pergi terlalu jauh. Jika kau menyerang kami di sini, kedua belah pihak akan menderita dan prajurit lain akan diuntungkan. Di ruang di kaki Gunung Qiankun, di jalan kecil dengan mural di kedua sisinya, tim saudara-saudari Yu dihentikan oleh tim Stefano. Stefano menyerang tanpa ragu-ragu, menyebabkan ekspresi saudara-saudari Yu berubah dan suasana menjadi sangat tegang. Nita, yang tadinya tetap di tempatnya, juga mendengar suara dari belakang. Ia segera bersembunyi di balik patung batu dan mengamati dengan saksama apa yang terjadi di belakangnya. Para prajurit itu semua sampah dari Huaibei. Mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk menjadi nelayan. Stefano berkata dengan dingin, aku akan membunuh kalian semua di sini. Harta karun itu akan tetap menjadi milikku. Tidak ada yang boleh pergi. Wajah Siji dan Nana menjadi pucat, dan mereka jelas sangat ketakutan. Secara logika, ada 8 orang di tim mereka, sementara tim Stefano hanya 5 orang. Mereka memiliki keunggulan jumlah absolut, jadi Stefano lah yang seharusnya takut. Namun, kesombongan Stefano menekan seluruh tim Yu bersaudara. Ada alasan untuk ini. Perseteruan antara kedua keluarga ini memiliki sejarah panjang. Saat itu, keluarga Luo adalah penguasa Dongdu, sementara keluarga Yu hanyalah keluarga tingkat menengah di Dongdu. Namun saat itu, kepala keluarga Luo adalah teman baik kepala keluarga Yu, bahkan bisa disebut saudara. Saat minum-minum suatu malam, kepala keluarga Yu mengusulkan untuk bekerja sama dengan kepala keluarga Luo dan pergi ke reruntuhan tertentu bersama-sama. Kepala kedua keluarga masing-masing memimpin satu tim, dan mereka bekerja sama sepanjang perjalanan. Setelah melewati kesulitan yang tak terhitung, mereka akhirnya menemukan harta karun di reruntuhan tersebut. Pada saat ini, kepala keluarga Yu mengkhianati kepala keluarga Luo dan tiba-tiba menyerang tim keluarga Luo. Karena kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya, seluruh tim keluarga Luo sudah kelelahan. Adapun keluarga Yu, mereka telah merencanakannya dan memiliki sejumlah tenaga tersisa. Akibatnya, seluruh tim keluarga Luo hampir musnah, dan kepala keluarga Luo meninggal secara tragis di bawah pisau kepala keluarga Yu. Harta karun reruntuhan itu diambil oleh keluarga Yu sendirian. Setelah meninggalkan reruntuhan, keluarga Yu mengklaim bahwa tim keluarga Luo musnah karena sebuah kecelakaan. Untuk mempertahankan kebohongan ini, kepala keluarga Yu mengeksekusi semua anggota yang terlibat dalam insiden ini. Namun, kepala keluarga Yu tidak menyangka bahwa anggota lain dari tim keluarga Luo melarikan diri dan mengatakan yang sebenarnya kepada keluarga Luo. Keluarga Luo sangat marah dan melaporkannya langsung ke Asosiasi Seni Bela Diri. Namun karena pihak yang terlibat telah meninggal dunia, kepala keluarga Yu menolak mengakuinya, dan tidak ada bukti, maka masalah tersebut terpaksa dibiarkan tidak terselesaikan. Namun sejak saat itu, keluarga Luo mengalami pukulan telak dan jatuh dari kedudukannya sebagai penguasa Dongdu. Adapun keluarga Yu, karena mereka memperoleh semua harta dan warisan di reruntuhan, mereka melambung menuju ketenaran dan segera menjadi setara dengan keluarga Luo. Dalam beberapa tahun terakhir, status keluarga Yu bahkan telah melampaui keluarga Luo. Namun kebencian di antara kedua keluarga itu tidak pudar seiring berjalannya waktu, melainkan malah tumbuh semakin dalam. Keluarga Luo selalu berusaha mencari cara untuk membalas dendam dan membuat keluarga Yu membayar harganya. Kepala keluarga Luo yang meninggal dalam insiden itu adalah kakek Stefano. Oleh karena itu, kebencian Stefano terhadap keluarga Yu semakin besar. Hari ini adalah waktu terbaik untuk membalas dendam. Jauh di bagian barat Huaibei, keluarga Yu tidak dapat datang untuk menyelamatkan. Jika aku membunuh saudara-saudari Yu di sini, aku bisa membalas kematian tragis kakekku. Hari ini, kalian semua harus mati. Aura yang mencengangkan meledak dari Stefano, dan cahaya yang ganas berkilat di matanya.
Bab 540, Penghancuran yang dahsyat. Stefano, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Shiji bertanya dengan ekspresi tidak senang. Nana, yang berdiri di samping, tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dalam kebencian yang tercipta saat itu, keluarga Yu adalah pihak yang salah, yang membuat mereka merasa tidak aman. Terlebih lagi, Stefano itu anjing gila. Tak ada yang tak bisa ia lakukan. Dalam lingkungan saat ini, jika perang benar-benar pecah, bahkan jika kita dapat menang, kemungkinan besar itu akan menjadi kemenangan sia-sia. Saudara-saudari Yu terbiasa hidup nyaman, mereka tidak ingin bertarung dengan anjing gila Stefano ini. Stefano, apa yang kau lakukan hanya akan menimbulkan konflik di antara kedua keluarga kita. Sungguh tidak perlu, lanjut Shiji. Omong kosong, apa kau tidak takut? Stefano tersenyum dingin lalu memberi isyarat. Keempat pria di belakangnya segera melangkah maju dan melepaskan aura kultivasi mereka. 4 Raja Bela Diri. Termasuk Stefano, mereka berlima semuanya berada di alam kehormatan bela diri. Karena kamu bersikeras melakukan itu. Shiji menyipitkan matanya sedikit dan memberi isyarat. 6 pengikut berjalan mendekati Shiji, wajah mereka serius dan aura mereka meledak. Total ada 13 orang di kedua belah pihak, 13 jago bela diri. Keluarga Yu mau mencuri semua warisan saat itu. Aku ingin melihat apa yang telah kalian pelajari, anjing-anjing, kata Stefano, lalu membanting ke arah keluarga Yu. Boom! 6 pengikut keluarga Yu mengangkat tangan mereka pada saat yang sama, memadatkan tirai cahaya redup untuk menghalangi telapak tangan. Nita diam-diam mengamati pertempuran antara kedua belah pihak. Pada saat ini, dia merasakan angin sejuk berhembus dari sampingnya. Dia menoleh dan melihat bola berbulu seukuran kepalan tangan melayang di sampingnya. Apa ini? Nita sedikit mengernyit dan hendak melihat lebih dekat. Pada saat ini, benda bulat itu tiba-tiba menoleh dan menampakkan wajah tersenyum. Ah! Nita sangat ketakutan hingga dia berteriak dan jatuh ke tanah. Bola bulu itu tampaknya juga ketakutan oleh Nita. Ia langsung terbang ke atas dan menghilang dari pandangan Nita. Pada saat ini, keluarga Yu dan keluarga Luo yang sedang berkonfrontasi, keduanya mendengar teriakan yang datang dari depan. Stefano mengerutkan kening dan menatap ke depan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Setelah melihat saudara-saudari Yu di depannya, dia berbalik dan berjalan menuju tanah datar di depannya di mana banyak patung batu ditempatkan. Begitu Stefano sedikit melepaskan indera spiritualnya, dia menemukan Nita. Apakah itu dia? Stefano menyipitkan matanya sedikit dan mengulurkan tangannya ke arah Nita. Nita ingin menghindar, tetapi merasakan kekuatan besar datang ke arahnya, dan dia terbang tak terkendali ke arah Stefano. Stefano mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher Nita, lalu bertanya dengan dingin, di mana temanmu? Nita menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Melihat Nita tidak mengatakan apa-apa, Stefano mencubit lehernya lebih keras. Wajah Nita memerah dan dia tampak kesakitan. Dia ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Saya bertanya lagi, di mana teman-temanmu? Tanya Stefano. Saudara-saudari Yu di belakang melihat tindakan Stefano dengan ekspresi berubah. Mereka juga mengenali bahwa Nita adalah pasangan yang pernah mereka temui di puncak gunung sebelumnya. Jelas saja, Nita tiba di ruang bawah ini lebih awal dari mereka. Terlebih lagi, teman prianya hilang. Dengan kata lain, pria itu mungkin telah menyentuh harta karun di Gunung Qiankun. Memikirkan hal ini, mata Shiji bergerak sedikit. Nana menoleh ke arah Shiji dan menatapnya. Kakak beradik itu tumbuh bersama dan memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Hanya dengan satu tatapan, Shiji mengerti apa yang dimaksud Nana. Tujuan mereka datang ke Gunung Qiankun hanyalah demi harta karun yang ada di gunung itu, dan mereka tidak pernah berpikir untuk terlibat dengan Stefano. Kalian, tahan keempat orang dari keluarga Luo ini. Nana dan aku akan pergi mencari harta karun itu. Shiji mengirim pesan kepada keenam anak buahnya. Setelah mengatakan itu, Shiji dan Nana berjalan cepat ke depan. Wajah keempat pendekar bela diri keluarga Luo berubah, dan mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka diganggu oleh 6 pendekar bela diri keluarga Yu yang datang. Stefano merasakan tindakan Shiji dan Nana, menoleh dan menatap kakak beradik itu. Stefano, semua orang datang ke sini demi harta karun itu. Sekalipun ada dendam, kita harus mendapatkan harta karun itu dulu, kan? Kata Shiji. Kalau tidak, kalau harta karun itu jatuh ke tangan orang lain, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Stefano tidak berkata apa-apa. Ia berbalik dan menatap Nita yang wajahnya memerah karena dicubit, dengan tatapan dingin. Kuberi kau 3 detik lagi. Kalau kau tidak memberitahuku, kupatahkan lehermu, kata Stefano. 3, 2. Saudara-saudara Yu juga memandang Nita, yang hampir pingsan, dan menunggu jawaban Nita. 1. Stefano memasang ekspresi kosong di wajahnya. Ia hendak menggunakan tangan kanannya untuk mematahkan tulang leher Nita yang rapuh. Boom! Pada saat ini, semburan kekuatan yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak di bawah kaki Stefano.
Stefano terlempar langsung ke udara. Pada saat yang sama, tangan yang mencubit leher Nita mengendur. Nita terjatuh ke tanah, terengah-engah. Adapun Nana, ia menghantam tembok batu di atasnya dengan keras dan jatuh terguling-guling dengan suara tumpul. Stefano tergeletak di tanah, mengerang kesakitan, darah mengalir dari seluruh tubuhnya dan sudut mulutnya. Melihat kejadian ini, raut wajah saudara-saudari Yu yang berada tak jauh dari situ semuanya berubah. Tuan muda. Keempat pendekar bela diri keluarga Luo di belakang bereaksi dan menyerbu ke depan. Kakak beradik Yu tahu bahwa Stefano pasti telah melanggar beberapa larangan di tempat ini. Mereka terkejut dan mundur beberapa langkah. Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat kemari. Nana menatap ke 6 pengikutnya di belakangnya dan berteriak keras. 6 pendekar bela diri dari keluarga Yu segera bergegas ke sisi saudara-saudari Yu untuk melindungi mereka. Aura yang sangat kuat muncul di udara. Semua orang yang hadir mengangkat kepala dan melihat ke udara. Ada semburan cahaya di udara. Lalu, 2 sosok muncul. Itu Fang Yu dan Lin Batian. Dan aura kuat itu terpancar dari Lin Batian. Fang Yu jatuh dari udara, mendarat di samping Nita yang terjatuh, dan berjongkok. Ketika Nita melihat Fang Yu, ketegangan di hatinya akhirnya mereda. Tuan Fang. Nita memegangi lehernya, berteriak serak, dan pingsan. Fang Yu menyingkirkan tangan Nita dan melihat tanda hitam di lehernya yang tadinya putih. Fang Yu melirik Stefano yang terluka parah dengan tatapan agak dingin, lalu mengulurkan tangannya dan menekannya ke leher Nita yang menghitam. Cahaya putih muncul, dan bekas luka di leher Nita perlahan sembuh. Di udara, Lin Batian menatap sekelompok orang di bawah dengan tatapan menghina, lalu berkata, apa yang ingin kau lakukan dengan menerobos wilayahku, Santo Batian? Saat dia berbicara, ledakan momentum meledak dari Lin Batian. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan bola meriam, membombardir sekelompok master bela diri dari 2 keluarga besar di Dongdu di bawah. Setelah mendengar kata-kata tersebut, kelompok jagoan bela diri itu merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuh mereka dan mengerang kesakitan. Terutama Nana, kultivasinya paling dangkal di antara kelompok orang ini. Ia tersungkur ke tanah, wajahnya pucat pasi. Siji juga tampak pucat. Melihat Lin Batian di udara, jantung Siji berdetak kencang. Dia tahu bahwa orang di depannya pastilah merupakan wasiat yang ditinggalkan oleh makhluk kuat dari zaman kuno. Dengan keberadaan seperti itu, bahkan jika tuannya datang, akan sulit untuk menghadapinya, apalagi kelompok orang ini. Petik 2. Yang mulia, kami tidak tahu ini wilayah Anda. Kami sangat menyesal. Kami akan mundur sekarang, kata Siji cemas. Tidak ada yang lain, kau baru saja bertarung di sini, kata Lin Batian dingin, sambil melirik patung-patung batu di bawah. Untung saja kau tidak merusak patung-patung ini. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan sempat bicara denganku. Tekanan yang terkandung dalam kata-kata Lin Batian belum hilang. Saat dia berbicara, para guru bela diri di bawah meraung. Siji langsung jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Nana hampir pingsan. Astaga, suci-suci, tolong ampuni nyawa kami. Kami sungguh tidak punya niat apa-apa, sungguh tidak. Siji memohon ampun dengan susah payah. Dengan kekuatanmu yang terbatas, kau berani menerobos masuk ke Gunung Qiankun. Lin Batian menatap sekelompok pendekar bela diri yang meratap, menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh penghinaan. Engah. Setelah mengatakan ini, Siji tidak dapat bertahan lagi, memuntahkan seteguk darah, dan pingsan di tanah. Bersambung.